It's a decentralized world ya. Anyone can short, anyone can long, anyone can hold ya. Tapi lucunya ya, dia kan bilangnya kayak gitu ya, decentralized itu bebas gitu ya. Tapi ada meme coinnya tuh ini guys ya. Ada meme coinnya mana tadi guys? Nah ini ya, dia kan bilang kayak gini. Tapi semua itu sebenarnya dikendalikan oleh Binance guys ya. Ini ada meme-nya ya. Funny how we are all free to trade. Ya memang bener kita free to trade until the house decide it's feeding time ya. Artinya apa? Di sini terserah oleh yang ngatur ini. House itu ibaratnya Binance guys ya, rumahnya. Jadi emang kita free untuk berdagang, tapi yang menentukan tetap si orang ini ya, botak ini, oke? Yang menentukan tetap orang ini ya, karena dia likuiditasnya tinggi banget di Binance itu ya, gitu ya. Makanya ya kita ya ngeri-ngeri sedap ya di sini ya. Oke, di sini kita coba kita lihat bookmark aja ya. Kita lihat bookmark aja. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu bukti ya kalau misalkan Binance ya itu ngirim ke sini ya kan, ngirim ke sini itu BTC, Sol, ETH, nggak ada BNB sama sekali guys ya. BNB nggak dijual sama CZ ya. Oke, ini adalah sesuatu yang bikin market itu dump tuh kayak gini guys ya. Desain, ini habis gitu kerja ya. Market makernya. Oke, kemudian ini, nah ini tadi ya. Ini sesuai dengan judulnya ya. Judulnya tadi agak clickbait ya. Kenapa? Karena di sini ya ada seorang ya crypto exchange di Turki kalau nggak salah ya nih. Turkish prison, dia dipenjara 11.000 tahun ya kan. 11.000 tahun karena terbukti melakukan fraud ya atau penipuan di situ ya. Dan dia bunuh diri guys ya. Dia bunuh diri di sini ya. Namanya tuh siapa ya tadi ya? Siapa guys? Ini Fatih Ozer ya. Faruk Fatih Ozer ya. Nextnya CZ guys. Karena ya capek guys ya, capek di sini ya. Oke, nah di sini ya. Oke. Interpol, under Interpol ya, di penjara 11.000 tahun ya. Seharusnya di Konoha juga bisa ya kayak gini ya. Tapi enggak di sini ya, dilakukan remisi gitu ya. Oke, kemarin kita lihat lagi ya. CZ buying Aster ya. Ini mengingatkanku pada seseorang ya, SBF ya. SBF ini juga di penjara ya waktu itu. Dia juga ngepom-pom tokennya sendiri ya, itu FTT ya. FTT itu adalah FTX token ya. Oke, ini ya, CZ is bla 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 who belongs in prison ya. Di sini juga ada berita bullish seharusnya, tapi nggak dianggap sama sekali oleh market guys ya. Apa? Yaitu Hong Kong ya, mengumumkan kalau misalkan Bitcoin dan crypto trading ya, itu apa ya? Disahkan di sana ya, legal maksudnya ya. Dan dia juga mau membeli Bitcoin ya, negara Hong Kong ya, sama seperti US. Oke, ini tadi ya. Dan ini guys ya, berita yang sangat mencengangkan ya di sini ya. CZ, founder Binance ya, memberikan 50 juta dolar ya ke anaknya Trump ya, gak jelas ya. Ya ini ya, he called gesture of friendship ya, kayak gini tadi ya, tangannya tuh ya, tangannya kayak gini tuh dianggapnya gesture of friendship ya. Gila ya. Oke. Kemudian di sini ada orang yang nge-short Aster ya, itu udah profit ya sekarang ya. Kemarin itu dia nge-short ya, kemudian tambah posisi lagi guys. Pada saat CZ ya, itu dia ngepom-pom, itu dia tambah short lagi ya. Entry-nya di 1,2 guys ya. Itu cuan gila-gilaan ya. Well in profit 1,4 M ya. Oke, sekarang kondisi market kripto itu gimana dok ya? Sekarang itu ketakutan ya, pastinya ketakutan ya. Di sini ada ya banyak banget sebenarnya ya di X ini banyak banget ya. Entah itu manipulasi harganya hype ya. Harganya hype itu dimanipulasi sehingga turun sampai kayak gitu ya sih. Turun 20 sampai 25% ya. Dari naiknya ya. Dari naiknya kemarin ya ke 50 itu sekarang diturunkan. Di sini ada teorinya kenapa kok bisa turun ya kan? Karena kalau aku jelaskan ya itu banyak banget ya guys ya. Oke, di sini nah ini ya. Kemarin juga kayak gitu ya. Aster ya. Aster setelah dipom-pom oleh Binance ya. Aster itu membuka 200 kali leverage guys ya. Di Aster, Bitcoin, ETH dan juga BNB ya. Ini cari uang guys ya kayak gini ya. Bahkan dia kayak gini, nulis kayak gini ya, Aster ya. Amplify your gain like never before ya. Amplify itu lipat gandakan keuntungan kalian ya, like never before ya. Don't miss out, dive in. Disuruh kita tuh pasang leverage 200x ya, 200x
sehingga gampang-gampang rungkat guys ya, kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Setelah dia Binance itu CZ itu kayak gini, langsung di 200x kan ya, dan langsung dibilang kayak gini ya. Yaitu jahat banget sih menurutku ya. Oke, structure bill. Oke ya. Kemudian apa lagi guys? Ini tadi udah ya. Ini berita-beritanya guys ya. Berita-beritanya, ini berita makronya ya. Kemudian ini ya, sentimen di kripto Twitter itu sangat buruk udah ya sekarang. Sentimen sangat buruk itu adalah mendekati bottom signal ya. Berkali-kali seperti itu ya. Kalau misalkan di kripto Twitter itu sudah bearish, itu malah bottom signal guys ya. Deket banget ya. Entah seminggu lagi ya atau 2 minggu lagi. Ini sudah mendekati bottom signal guys ya. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian ya. Ini ya dari orang ini ya, no red cut dam ya kan. Kalau nggak ada red cut dam, red cut malah dam juga. Tarif nambah dam, tarif berkurang still dam. Good news dam. Semua dam guys ya. Do we really deserve such a bull run? Gitu ya, dia bertanya guys ya. Tuh, kalau misalkan orang-orang udah pada bearish ya, justru aku malah bullish guys ya. Nah ini ya, kalau misalkan kalian mau baca ini ya, tanggal 10/10, ini banyak banget yang rungkat guys ya. Ini ya juga ada ya, Raj. I lost my entire saving ya, due to forced liquidation on Binance ya. Massive DPEG ya, DPEG event ya, sistem malfunction dan ini disengaja, pasti disengaja ini guys ya. That wipe out ya, wipe out itu sapu bersih ya, menyapu bersih over 20 billion ya in open interest across the market ya. Nah ini banyak banget di sini ya yang sumpek banget dengan apa ya, Binance ya, karena banyak banget yang rugi di sini ya. Gitu. Jadi udah bearish semua ya, di crypto Twitter itu sudah bearish semua ya. Kalau misalkan bearish kayak gini ya, apakah mungkin kita langsung didam langsung bear market guys? Seharusnya enggak ya. Itu enggak, sakitnya enggak maksimal guys ya. Sakitnya tuh gimana? Membikin retail sakit itu gimana? Kalau misalkan kalian sakit hati itu gimana guys? Sebagai investor kripto itu gimana? Kalau misalkan kalian sebagai retail ya. Misal ya, kalian cut loss ya. Cut loss ya, sekarang ya. Cut loss. Kemudian harga diterbangkan. Itu adalah sakit yang max pain namanya guys ya, max pain ya. Sakit yang sangat maksimal tuh kayak gitu. Misalkan harga sudah turun banget, kemudian kalian cut loss di bottom ya, kemudian harga diterbangkan sama market maker. Itu adalah max pain dari retail ya kan. Sehingga apa? Sehingga kalian nanti akan membelinya di atas ya. Beli di atas FOMO ya. Kemudian ya, tuh market maker, buang barang besar-besaran kayak gitu guys. Kalau misalkan kita sekarang udah apa ya, ibaratnya ini kan sudah harganya kan udah turun banget nih. Mereka kalau mau buang barang tuh nggak bisa guys ya. Mau buang barang itu nggak bisa karena mereka barangnya tuh gede. Jadi kalau misalkan mau jual itu tuh harus bertahap ya kan. Jual tuh harus bertahap. Kalau misalkan mereka para whale besar mau ngejual ya, jual sekaligus ya, itu market itu nggak bisa nampung, nggak bisa nyerap guys ya, dan harganya tuh pasti langsung terjun kemana? Ke 50.000 pasti ya. Kalau misalkan jual sekaligus itu nggak bisa mereka itu makanya butuh harganya tuh naik dulu. Pada saat naik mereka jual, naik lagi jual lagi gitu. Mereka nggak akan bisa jual barang kalau misalkan marketnya kering kayak gitu. Berarti masih ada potensi untuk kenaikan lagi seharusnya ya. Tapi terserah kalian ya, kalau misalkan kalian mau cut loss di sekarang juga ya terserah gitu ya. Karena itu juga uang-uang kalian ya. Uang-uang kalian mau meminimalkan resiko juga boleh juga guys ya. Bebas ya. Oke, ini tadi sudah ya, decentralized world. Ini sudah juga, ini ya. Ini di pom-pom kemarin ya. Ini CZ ya kan, I'm buying Aster ya. Kemudian, sir, the price has gone up. How did that happen ya? Gimana itu kok bisa gitu ya? Ya karena dia pom-pom gitu ya. Ini kayak apa ya? Pura-pura lah ya, lempar batu sembunyi tangan lah kayak gini ya. Untuk meme-nya kayak gini ya. Gitu. Dia pura-pura nggak tahu. Ya sama seperti market sekarang itu, misalkan ngedam ya. Dia tuh Sisi bilang bahkan kemarin itu ya, kalau misalkan kebanyakan nanti ya itu bakalan ada dam lagi guys.
Sisi bilangnya kayak gitu guys, udah di hint kayak gitu ya. Kenapa kok bisa kayak gitu ya?